Nihon nyara nyara nyara, kuruma wa ii desu. Japanese cars are good. Jadi kalimat yang pengen dibuat itu mobil Jepang itu bagus-bagus. Jadi mobilnya Jepang. Jadi pakai partikel no. No itu bisa kita artikan kepunyaan ya. Jadi mobilnya Jepang. Cuman dibalik urutannya Nihon no kuruma. Nihon itu Jepang. Jepang punya kuruma. Kuruma itu mobil. Jadi Jepang punya kuruma. No bisa diartikan punya ya. Kalau pengen gampang untuk pemikirannya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu mobilnya Jepang. Jadi terbalik ya urutannya. Nah kalau aku sendiri cara berpikirnya itu Jepang punya mobil itu bagus. Jadi urutannya masih sama. Cuman cara berpikir kita aja yang diubah. Suzuki-san wa sensei desu. Nyara nyara nyara. Jadi kalimatnya is Suzuki a teacher. Pengen membuat kalimat pertanyaan ya. Apakah Suzuki itu seorang guru? Nah kalau untuk pertanyaan setelah des itu kita harus tambahin ka. Walaupun gak ada desnya pakai ka juga artinya pertanyaan. Anggap aja ka itu tanda tanya. So Suzuki-san wa sensei desu ka? Next, Tanaka-san wa Nihonjin. Nyara nyara nyara. Tanaka is Japanese. Jadi pengen membuat kalimat bukan pertanyaan tadi pertanyaan, tapi yang kali ini titik. Ya, sebuah kalimat. Tanaka is Japanese. Tanaka adalah orang Jepang. Ingat, jadi kalau di bahasa Jepang harus ada akhirannya. Nah, di sini ada pilihan desho ka, dewanai, da, nanode. Kita bahas satu-satu. Desho ka itu kita kayak mempertanyakan sesuatu karena ada ka-nya ya. Ka itu sebuah pertanyaan. Desho ka. Jadi kalau desu ka itu kita nanya langsung ke orangnya aja, langsung pasti gitu. Desu ka. Kalau desho ka kita masih mengira-ngira. Gitu. Jadi kita masih kayak percaya kalau dia Nihonjin apa enggak ya gitu, kayak setengah-setengah. Kalau desu ka kita emang bener-bener nanya sebagai sebuah pertanyaan. Desho ka kira dia orang Jepang bukan ya gitu. Dewa nai. Tanaka-san wa Nihonjin dewa nai. Kalau pakai dewa nai itu artinya hite ya. Apa? Bukan orang Jepang. Sebuah kalimat. Jadi sebuah kalimat kontradiksi. Ya bukan artinya. Tanaka-san wa Nihonjin dewa nai. Tanaka-san itu bukan orang Jepang. Tapi kita pengen bikin kalimatnya itu Tanaka is Japanese. Tanaka adalah orang Jepang. Tanaka-san wa Nihonjin. Da itu sebuah akhiran kalimat. Jadi Tanaka-san wa Nihonjin. Da itu hanya akhir kalimat kalau kalimat itu sudah selesai. Dan artinya ya Tanaka-san adalah orang Jepang yang pengen kita jawab ya. Jadi jawabannya da. Ada pilihan nanode. Nanode itu harus ada kalimat penghubungnya lagi. Kalimat selanjutnya apa? Jadi nanode itu adalah karena kalimat sebelumnya dilanjutkan kalimat selanjutnya. Jadi kalau di sini nggak ada kalimat penghubungannya, nggak ada kalimat selanjutnya, nggak bisa pakai nanode, pakainya da. Pertanyaan baru. Hokkaido nyara nyara samui desu. Kalau dalam bahasa Inggris as for Hokkaido is cold. Hokkaido is cold ya, pengen ngomongnya Hokkaido itu dingin. Jadi di sini Hokkaido itu sebuah subjeknya. Jadi pakai partikel yang menghubungkan subjek. Itu wa. Ya, walaupun hiragananya itu dibaca ha, tapi untuk sebagai partikel itu kita bacanya wa. Hokkaido wa samui desu. Di sini ada pilihan de juga. D itu untuk menunjukkan sebuah lokasi juga sama, tapi harus dihubungkan dengan kata kerja. Tapi di sini samui, karena samui itu kata sifat, jadi nggak pakai D. Kalau kata kerja mungkin bisa pakai D. Jadi tempat D kata kerja. Ada melakukan sesuatu aktivitas di tempat tersebut, itu pakainya D.
Ka itu untuk pertanyaan, ya. Di akhiran kalimat kita pakai untuk kata tanya. Atau kalau untuk partikel mungkin kita bisa pakai atau ya. Jadi Hokkaido ka, Tokyo ka gitu. Atau gitu. Demo ini bisa dipakai juga banyak, tapi kalau untuk partikel mungkin dipakainya untuk tidak juga gitu ya. Demo dipakainya untuk juga ya. Sini pakainya wa. Again, inu des. Kita langsung damage aja untuk next.